Oke, pada sesi video kali ini kita akan belajar untuk mendeploy aplikasi Laravel versi 12 ke Cloud Panel ya, atau menghosting di Cloud Panel biar bisa diakses secara publik. Nah, pada kali ini kita akan mendeploy aplikasi tentang UMKM. Nah, jadi di sini aplikasi UMKM atau sistem manajemen UMKM. Teman-teman bisa langsung pergi ke GitHub-nya aratechcloud/umkm-app atau nanti akan disertakan link GitHub-nya. Di sini repository GitHub-nya, di sini juga dijelasin fitur utama dari aplikasi ini serta langkah-langkah untuk deploy ke Cloud Panel-nya dan langkah-langkah untuk running di localhost. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba running localhost, bisa ikutin step by step yang ada di sini ya. Sebelum lanjut, saya ingin memberi gambaran dulu tentang aplikasinya. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti ini ya. Nanti ini masih belum ada gambarnya, nanti bisa diupload oleh adminnya. Di sini ada login, ada register juga. Nah nanti karena ini masih running di localhost, kita akan coba deploy di Cloud Panel gitu, biar bisa diakses secara publik. Oke, lanjut aja. Teman-teman bisa langsung download source code-nya, pilih yang ini code, lalu download zip-nya ya. Karena saya sebelumnya udah download, maka kita bisa lanjut ke cloudpanel.aratechnology.id ya. Teman-teman bisa pergi ke website ini dan login dengan akunnya masing-masing. Nah, lalu di sini kalau misalnya udah di Cloud Panel ya, teman-teman bisa pilih add site atau tambah situs baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita karena Laravel 12 berbasis PHP, kita pilih yang PHP site. Klik. Nah, pada bagian application kita pilih Laravel versi 12 sesuai dengan aplikasi Laravel kita ya, versinya. Untuk domain name-nya kita bisa masukkan domain ini umkm.aratechnology.id. Untuk PHP versinya kita pilih versi terakhir ya, atau versi paling terbaru di Cloud Panel, yaitu 8.3. Nah, nanti di sini akan otomatis tergenerate site user serta site user passwordnya. Nah, ini berguna untuk kita nantinya melakukan SSH ke server. Karena nantinya kita akan menginstal package seperti Composer install, npm install, serta melakukan migration ke database, maka kita butuh SSH. Nah, ini kita bisa simpen dulu teman-teman. Kita bisa simpen dulu karena akan kita pakai nantinya. Nah, kalau udah disimpan bisa langsung create aja. Tunggu beberapa detik. Nah, kalau misalnya udah sukses terbuat, ini akan otomatis muncul ya domain yang tadi kita bikin. Langsung masuk aja. Nah, sebelum itu kita akan buat database dulu gitu. Kita pergi ke database karena aplikasi ini membutuhkan database ya. Nah, kita bisa langsung add database saja. Database-nya kita namain UMKM database saja. Lalu database username-nya UMKM. Ini akan otomatis juga mengenerate database password-nya. Nah, ketiga ini nanti akan kita butuhkan untuk konfigurasi di file .env-nya. Kita bisa simpan dulu di catatan. Kita simpan dulu di note. Kalau misalnya udah, kita add database. Nah, kalau misalnya berhasil terbuat akan ada di ini ya, ada seperti ini. Nah, karena by default Cloud Panel
membuat database MySQL, karena di sini portnya 3306 ya, yang mana itu adalah port MySQL. Lalu selanjutnya kita bisa pergi ke file manager. Nah, seperti di video sebelumnya yang udah pernah saya jelaskan di tutorial Cloud Panel, kita akan mengupload source code project kita atau aplikasi kita di dalam folder htdocs, lalu pergi ke folder umkm.arateknologi.id, lalu ke public. Nah, di sini ada file index.php yang default dari Cloud Panel ya, kita bisa hapus saja karena nggak memerlukan ini. Delete. Oh ya, bisa klik kanan lalu delete. Lalu kita upload file zip yang tadi kita download di GitHub ya. Bisa klik add new, upload file, lalu upload file zip yang tadi kita download di GitHub sini. Setelah ini kita ekstrak. Nah, file zipnya bisa kita hapus saja karena udah nggak kita gunain. Di sini akan otomatis membuat folder umkm app main ya. Nah, kita akan memindahkan root project ini ke dalam folder public sini ya. Kita pindahkan source code-nya. Caranya bisa kita cut aja, Ctrl A, terus klik kanan, pilih cut, lalu pergi ke folder public. Kita klik kanan lagi, kita paste. Nah, karena udah kita pindahkan semua ya ke folder public ini, jadi ini bisa kita hapus. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat file.env untuk menaruh kredensial atau konfigurasi database yang tadi kita buat. Caranya di sini kan ada file.env.example, kita bisa copy aja, lalu kita paste di sini juga. Nah, di sini akan otomatis ada file bernama envcopy.example. Ini kita rename jadi .env tanpa example lagi ya. Kita double klik filenya, kita edit. Nah, di sini app debugnya kita ganti jadi false, biar nanti pas udah di production atau udah public tidak munculkan error development lagi ya. Nah, lalu kita pergi ke konfigurasi database-nya. Di sini by default DB connection-nya masih SQLite, kita ganti jadi MySQL. Lalu di sini hapus tanda pagernya atau kita uncomment. Kita uncomment semua. Nah, terus untuk DB host kita biarkan default 127.0.0.1, portnya juga 3306 sesuai dengan database port yang tadi udah terbuat ya di sebelumnya ya. Lalu DB database-nya atau DB name-nya kita ganti jadi UMKM database sesuai dengan nama database yang sebelumnya kita buat. Lalu DB usernya bisa pilih UMKM yang tadi kita buat sebelumnya serta passwordnya. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa langsung save aja, lalu close. Sip. Kalau misalnya udah seperti ini, kita bisa langsung SSH ke servernya. Caranya gimana? Nah, di sini juga udah ada step by stepnya ya di deploy to Cloud Panel. Kita langsung lanjut ke step kedua karena step nomor 1 tadi udah kita lakuin ya, yang upload file zip ke Cloud Panel ya. Nah, caranya untuk di Windows, teman-teman yang menggunakan Windows bisa langsung buka CMD atau PowerShell-nya dan jalankan perintah ini. Kita jalankan. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan Linux bisa ditambahkan sudo di depannya.
Lalu kita ganti user site ini dengan site user yang tadi udah kita save ya pas saat membuat site baru. Lalu ganti IP servernya menjadi ini 157.66.35.79. Kalau misalnya udah, kita enter aja. Lalu di sini kita masukkan password dari set user password yang udah kita catat sebelumnya. Enter. Nah, di sini akan otomatis ya masuk ke server Cloud Panel ya. Kita clear aja dulu. Clear dulu. Lalu kita jalankan perintah ls ya untuk melihat folder atau file di direktori saat ini. Nah, kita akan pergi ke direktori htdocs dengan cara menjalankan perintah cd htdocs atau nama folder tujuannya. Nah, cd ini artinya change directory ya, artinya kita akan pindah ke dalam folder htdocs. Kita enter. Lalu kita pergi ke folder UMKM ini. Lalu pergi ke folder public. Nah, nantinya kita akan menjalankan perintah-perintah install di direktori ini ya, direktori public atau di root project kita. Lanjut, kita lihat ke GitHub. Kita lanjut ke step nomor 3. Kita jalankan composer install. Kita copy terus paste, enter. Ini akan menginstal semua library atau package yang diperlukan di project ini. Tunggu beberapa detik. Nah, kalau misalnya udah sukses terinstall akan seperti ini. Lanjut ke step nomor 4. Nah, untuk bagian yang cp atau copy file.env, karena tadi kita udah lakuin ya di file manager, kita lanjut ke perintah selanjutnya, artisan key generate. Kita copy, lalu paste saja, enter. Udah sukses seperti ini. Lanjut lagi, kita menjalankan migrasi. Kita copy aja, kita paste, enter. Nah, ini tujuannya akan melakukan migrasi ke database yang tadi kita telah buat ya. Jadi ntar database yang tadi kita buat kan sebelumnya kosong ya, nggak ada tabelnya. Nanti setelah menjalankan ini akan otomatis terisi table-table seperti table users, kategori produk dan lain-lainnya. Kita lanjut melakukan seeding maksudnya. Kita copy terus paste aja, enter. Nah, fungsinya DB seed ini adalah melakukan atau insert data ke dalam table-table tertentu ya. Nah, jadi di sini akan melakukan insert atau menambah data ke table kategori dan produk. Nantinya akan otomatis ada datanya gitu. Lalu kita jalankan perintah selanjutnya, storage link. Nah, fungsinya ini nantinya agar aplikasi Laravel kita bisa memunculkan atau menampilkan image ya. Jadi ketika ada upload image, nanti aplikasi bisa menampilkan image-nya. Ini akan melakukan link ke folder public/storage ya. Karena Laravel akan membaca file-file gambar dari direktori ini, public/storage. Oke, lanjut. Karena aplikasi ini membutuhkan Node.js, kita akan menginstal Node.js-nya dulu. Kita copy aja nih perintah yang pertama, kita jalanin. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut ke baris kedua, kita jalanin. Lanjut lagi ke npm install 20. Nah, npm install 20 ini kita akan memilih Node.js versi 20 ya. Lanjut lagi, jalanin npm use 20.
kita akan menggunakan versi yang 20, Node.js versi 20. Nah, untuk memastikan bahwa Node.js ini udah berhasil terinstall di server, kita bisa jalanin node-v. Kalau misalnya hasilnya seperti ini, v20 titik sekian tandanya berarti Node.js-nya udah terinstall di server ya. Nah, kalau misalnya Node.js sudah sukses terinstall, kita bisa lanjut ke step 7, jalanin npm install. Ini akan menginstal library Node.js yang diperlukan. Ini udah selesai, ini abaikan dulu warningnya. Lanjut menjalankan npm run build. Di sini akan membuild file JavaScript dan CSS-nya. Nah, kalau misalnya udah sukses seperti ini, seharusnya domain kita ini udah bisa diakses ya. Jadi udah bisa menjalankan project kita. Nah, tapi sebelum itu ada satu konfigurasi lagi. Sebenarnya kalau misalnya Laravel ini kalau misalnya udah di deploy di hosting atau di server, kita akan mengarahkan web server kita ke folder public ini. Nah, jadi nanti web server kita arahkan ke folder public ini. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa pergi ke tab settings ini. Nah, di sini kan by default dia mengarah ke folder public ya. Folder public yang ada di sini. Nah, kita arahin lagi nih dari folder public, kita arahin lagi ke folder public yang ada di dalam sini. Jadi caranya kita tambahin aja /public. Jadi ada dua public ya. Jadi kita save. Jadi itu ini akan membaca di htdocs tadi umkm.arateknologi.id/public atau folder public, terus masuk ke folder public lagi. Kalau misalnya kita lihat di file manager tuh seperti ini. Kan htdocs, terus masuk ke folder ini umkm. Nah, terus ke public pertama, lalu public kedua. Nah, seperti itu. Kalau misalnya udah diarahin ke folder public ini, seharusnya udah bisa dibuka domain ini. Kita buka aja, klik. Nah, di sini udah kebuka ya, udah berhasil running project Laravel kita di server. Teman-teman bisa langsung coba aja login. Nah, untuk loginnya ini kan tadi kita udah melakukan seeding database ya, DB seed. Nah, by default aplikasi ini ada akun default yaitu dengan email admin@umkm.com serta password. Ini akun default aja ya. Nah, ini halaman dashboard adminnya. Nanti teman-teman bisa nambahin kategori, nambahin produk, terus buat pesanan dan melihat list pesanan. Di sini juga teman-teman bisa edit, bisa hapus juga. Oke, untuk tutorial deploy aplikasi UMKM ke Cloud Panel kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca-baca aja ya di dokumentasi atau di readme.md repository GitHub-nya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.